Buntut diterbitkannya surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 oleh Polda Jawa Tengah terkait dugaan kasus pernikahan dengan gadis berusia 7 tahun yang dilakukan oleh Syekh pada tahun 2016 lalu, menuai pertanyaan dari berbagai pihak. Bahkan banyak pihak menilai dan menduga aparat penegak hukum kurang transparan dalam penanganan kasus tersebut, mengingat pelaku sang miliarder. Jadi banyak lembaga dan masyarakat berspekulasi menyebut jika diduga dalam penanganan kasus tersebut masuk angin. Salah satu organisasi masyarakat yang merasa kecewa adalah Pemuda Pancasila Koti Jawa Tengah. Dengan tegas Komandan Koti Alexander Joko Sulistyo menyatakan keberatan dan meminta kasus ini dibuka kembali. Demikian disampaikannya saat menggelar konferensi pers di Ungaran beberapa waktu lalu. Diungkapkan Alex, dengan dihentikannya kasus tersebut dinilainya kurang pas. Menanggapi itu ia menegaskan bahwa penanganan perkara atas pelanggaran yang diduga dilakukan Syekh PJ merupakan kejahatan yang sangat serius dan bisa membahayakan anak bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Menurutnya, penanganan kasus tersebut harusnya dilakukan secara khusus sebagaimana amanat pasal 59 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dinilai Alex dalam penanganan penyelidikan kasus tersebut oleh Polda Jawa Tengah tidak maksimal dan tidak profesional. Sebagai polisi yang profesional, modern dan terpercaya seperti yang selama ini digaung-gaungkan dalam peningkatan kinerja. Namun melihat kondisi tersebut sangatlah disayangkan. M. Nur Sodik melaporkan. Saya sebagai pelapor, sama Pak yang jadi pelapor ke Mabes, juga tidak beda. Dari pihak keluarga. Yang selama ini sebagai engineer, sebagai pelapor untuk kasusnya dari jenengan. Menggunakan apa Pak? Saya menggunakannya. Apa Pak yang bisa disampaikan di sini Pak? Ya, dari awal saya ada adik saya yang mengetahui pernikahan itu, dan adik saya ngomong laporan ke saya. Karena adik saya tidak berani melapor, maka saya melaporkan karena adik saya betul-betul melihat pernikahan itu memang ada terjadi. Tapi untuk selanjutnya saya ke Jakarta bersama Komandan Koti untuk melapor ke Mabes Polri, dan diterima di sana untuk pelaporannya, dan selanjutnya diteruskan ke Polda. Setelah penyidikan, selama penyidikan ini kami meyakini bukti-bukti kami kuat, tapi ya itulah yang terjadi, penyidikannya dihentikan. Motivasinya apa Mas dengan melaporkan terkait tuntutannya? Motivasi saya, ini kan tidak kejahatan, sedangkan saya pihak keluarga itu sebenarnya tidak setuju dengan perbuatan paman saya, om saya, tapi sering dinasihati sudah nggak mempan istilahnya kan, makanya saya berdasarkan dasar hukum. Itu korban berapa Pak usianya Pak? Di saat terjadi korban berusia 7 tahun 2016. Itu pernikahannya secara Pak itu Pak? Secara siri. Secara siri Pak ya. Itu saksinya dari mana sih Pak? Saksinya ada Saudara Apri Cahya Widianto, saksi Sevlen, anaknya Asep Muji sendiri, Sevlen Cahya Widianto namanya. Terus Pak Aksin Mubari, terus Mbah Warno, saksi-saksinya itu nama-namanya. Terus ada lagi yang menikahkan itu namanya Miftahul Huda alias Gedro Partono, itu yang menikahkan sih antara korban dengan. Harapannya untuk kepolisian, harapannya Pak? Harapannya ini bisa terungkap dengan kepastian hukum dan saya puji hukum. Iya, makanya ini kan udah beberapa kali ya, mungkin kalau di pihak keluarga mungkin udah nggak mempan karena karakter dia memang gitu, makanya hanya saya yang berani melakukan kayak gitu. Dan saya juga siap dengan resiko apapun karena ini semua dalam kebenaran. Terus dengan laporan pertama sempat dihentikan oleh kepolisian tuh kecewa enggak Pak itu? Kecewa. Terus harapannya apa Pak sekarang dengan melapor ke Mabes Polri itu untuk dilanjutkan lagi pemeriksaan secara penyidikan terbuka, ada wartawan di situ. Penyidikannya ya intinya
karena bukti-buktinya itu selain saksi-saksi tadi, karena saksi-saksi itu sudah nggak ada yang ngaku, karena sudah tahu sendiri ya, nggak tahu kenapa dia mungkin intimidasi atau apa sama saya punya, yang ngaku cuma satu. Tapi di terkait rekaman itu ada rekaman pengakuan ibu korban itu ada, tapi nggak tahu kenapa itu nggak bisa dijadikan alat bukti. Terus pernah pihak kepolisian memberikan alasan kenapa itu dihentikan pada pihak jenengan? Karena alasannya dengan kekurangan alat bukti. Oh begitu. Ya, tapi rekaman itu ada, dan rekaman itu dipegang oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Jawa Tengah. Dari PP memang sangat kecewa terkait sebenarnya sudah ada rekaman yang dilakukan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak terkait pengakuan ibu korban. Tetapi dan fakta-faktanya sebenarnya semuanya sudah jelas ada. Tetapi kenapa kok ini seakan-akan disumirkan atau tidak dianggap ini ada, seperti dihilangkan, seperti itu. Seperti dihilangkan, seakan-akan pernikahan itu tidak ada. Padahal saksi-saksi jelas sudah ada. Jadi karena kami hanya ingin keadilan dari masyarakat supaya perbuatan ini karena melanggar hukum ya mestinya dihukum. Karena tidak hanya sekali seorang Syekh Puji itu melakukan perbuatan ini. Ya, kemudian terkait visum juga sudah dilakukan oleh Polda ya, dalam hal ini Polda, tetapi tidak melibatkan saksi pelapor atau pihak yang melaporkan. Jadi tiba-tiba muncul aksi hasil visum. Nah, padahal kita tidak tahu apakah yang di visum itu siapa, kan kita nggak tahu. Padahal kita tahu siapa korbannya kan. Jadi ini perlu seandainya nanti kasus ini dibuka kembali oleh Polda, mestinya dilakukan visum ulang seperti yang saya sampaikan tadi. Ulang, kemudian melibatkan dua belah pihak untuk menambah kejelasan atau perimbangan dari saksi masing-masing. Saya kira itu.